Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka kitab suci dan membaca dari Ibrani pasal ke-11. Ibrani pasal ke-11. Kita membaca sekali lagi ayat ke-32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi. Semua membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita membaca lagi dari buku Hakim-Hakim. Dari buku Hakim-Hakim kita membaca dari pasal ke-11 juga. Mari kita membaca bersama-sama dari buku Hakim-Hakim ke-11. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dia anak seorang perempuan Sunda. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki-laki baginya. Setelah beberapa anak istrinya, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan Sunda. Ayat ke-12. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Kita membaca lagi dari ayat yang ke-26. Ketika orang Israel diam di Hesbon dengan segala anak kotanya, di Air dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Ayat 29 semua membaca. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Kita membaca dari ayat yang ke-34. Maka Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya. Tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anak yang tunggal, selain dari dia tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah lah bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Tetapi jawaban anak perempuan itu kepadanya, Bapak, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yaitu Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanyalah izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat ke 2 bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkan itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta
orang Gilead itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih semua tokoh-tokoh yang Tuhan ingin kami mengerti dan mengetahui serta meneladani iman mereka sudah Tuhan paparkan di dalam kitab suci kepada kami. Kami berdoa kiranya Tuhan pada hari ini bekerja di dalam hati kami, mengakibatkan kami senantiasa memikirkan hal-hal yang penting yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kami di dalam kitab suci. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari, ayat ke-32 kita melihat ada 6 nama dan ada para nabi-nabi sebagai sesuatu kalimat yang dipaparkan untuk kita memikirkan tentang keseluruhan pasal yang berjudul dengan iman kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang iman dari seorang yang namanya Yeftah. Saudara-saudara, sebenarnya menurut kronologi Yeftah lebih dulu daripada Samson, tetapi penulis daripada Ibrani menaruh di belakangnya. Saudara-saudara sekalian, siapakah Yeftah? Yeftah adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa luar biasa. Dia adalah seorang yang sangat berani, tetapi semua karunia yang diterima dari Tuhan oleh dia dibayang-bayangi dengan satu sejarah yang tidak baik, yaitu dia bukan anak yang sah dari keluarganya. Dia adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sundal. Nah, saudara-saudara, kita akan membayangkan hal ini. Seorang yang sudah mempunyai anak, mengapa dia mencari lagi pelacur? Seorang yang sudah menikah, mengapa dia masih melampiaskan birahinya di luar kekeluargaannya? Saudara-saudara sekalian, kita melihat inilah kelemahan dan kegagalan dari sifat manusia. Saya tidak akan bicara banyak tentang papanya, tetapi papa ini adalah papa yang boleh dikatakan bersalah besar, tetapi tetap bertanggung jawab. Karena pada waktu perempuan itu melahirkan anak, diterima kembali oleh ayah ini, berarti dia mau memelihara anak ini. Dia mengambil resiko, dia mau membayar, dia mau menjalankan tugas sebagai seorang yang sudah salah. Saudara-saudara sekalian, berapa banyak orang-orang yang sudah bersalah, caranya adalah mereka mengaborsi atau membunuh bayi yang tidak bersalah itu. Tetapi ayah daripada Yeftah tidak demikian. Dia membesarkan keluarga ini. Selain itu dia juga membesarkan seorang anak yang hasil daripada kesalahan yang besar yang diperbuat itu. Tetapi saudara-saudara, bagaimana jiwanya yang mau menjalankan tugas tidak diterima oleh anak-anak yang lain. Pada waktu dia masih hidup, mungkin sekali karena wibawa seorang ayah, saudara-saudara semua menerima seorang yang bukan dilahirkan oleh ibu yang sama. Tetapi setelah dia mati bagaimana? Mereka semua berdiri, mereka semua sehati untuk mengusir Yeftah keluar dari keluarga ini. Engkau tidak berhak menerima pusaka yang sah, karena engkau bukan dilahirkan di dalam keluarga yang sah. Engkau adalah sesuatu hasil daripada persetubuhan ayah dengan pelacur. Maka dia diusir. Dan sekarang saya tidak banyak cerita mengenai hal itu lagi. Saya mau melihat, jikalau engkau sudah dilahirkan di dunia, ternyata latar belakangmu kurang bagus, bagaimana? Jikalau engkau sudah menjadi manusia yang dilahirkan, diizinkan di dalam dunia, tapi engkau mempunyai satu kronologi, mempunyai latar belakang keluarga yang kurang mulia, bagaimana? Saudara-saudara, inilah yang sering kita lihat di Alkitab, di mana Tuhan campur tangan. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan manusia dan memberikan sesuatu dalil untuk genetika, sehingga seorang lelaki dan seorang perempuan, kalau mereka bersetubuh, mungkin sekali melahirkan anak. Apakah anak itu harus dibagi sebagai anak haram dan anak halal? Saudara-saudara, kelakuan-kelakuan penyelewengan itu adalah kelakuan yang tidak benar. Tetapi anak yang dilahirkan itu tetap adalah ciptaan Tuhan. Maka dalam perikemanusiaan kita harus membagikan hal ini. Kita tidak menyetujui semua penyelewengan daripada pernikahan yang resmi. Tapi kita tidak boleh diskriminasi terhadap anak-anak yang dilahirkan secara tidak resmi.
Saudara-saudara, semua yang dilahirkan tidak resmi atau dilahirkan disebut anak haram tetap adalah ciptaan Tuhan, yang ada anugerah Tuhan tersendiri bagi anak itu. Itu sebab hari ini saya poin pertama minta saudara jangan mau dihina, jangan mau menghina diri, jangan mau menerima diskriminasi yang mengakibatkan kerusakan perkembangan jiwa saudara. Saudara-saudara, mereka yang mempunyai keluarga yang mulia, mereka mempunyai papa mama yang sangat bermoral, mempunyai etika yang tinggi sekali, boleh saja mereka membanggakan diri dan mereka diterima oleh masyarakat, tapi itu toh bukan sesuatu daripada diri mereka sendiri. Dan berapa banyak keluarga yang resmi, yang sah, yang baik justru melahirkan anak-anak yang tidak beres. Itu sebab saudara-saudara, mari kita lihat daripada setiap individu. Setiap individu yang dilahirkan berbeda-beda latar belakangnya, mereka tetap harus dihormati sebagai manusia. Seorang yang dilahirkan sejak lahir buta, orang tanya Yesus, coba tanya, kenapa dia buta? Dia yang berdosa atau papa mama yang berdosa? Mereka berusaha untuk mengungkapkan keterbatasan konsep mereka. Mereka berusaha untuk menyatakan sesuatu pengertian mereka yang paling luas, yang mereka mengetahui tidak lain tidak bukan hanya dua alternatif, dia yang berdosa atau papa mama yang berdosa. Saudara-saudara, tetapi Tuhan Yesus tidak kejebak. Tuhan Yesus tidak masuk ke dalam keterbatasan manusia akibat perbuatan dosa. Tuhan Yesus menjawab, bukan dia berdosa, juga bukan papa mamanya berdosa, tetapi melalui dia kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Saudara-saudara, mungkinkah orang buta menyatakan kemuliaan Tuhan? Mungkinkah orang cacat memuliakan Tuhan? Bukankah kita berkata, puji Tuhan, anakku begitu indah, begitu sempurna. Dan kita sulit mengatakan, puji Tuhan, anakku tidak ada matanya. Puji Tuhan, anakku telinganya tidak ada, anakku melahir kakinya cacat. Sulit bukan? Tapi Tuhan Yesus justru mempunyai pandangan yang berlainan dengan neither or. Neither no, either or. Atau begini atau begitu. Dua alternatif itu semua dibuang oleh Yesus Kristus. Dia menjadi buta bukan karena dia berdosa. Dia menjadi buta bukan karena papa mamanya berdosa. Dia menjadi buta karena kemuliaan Tuhan akan dinyatakan oleh dia. Di sini kita mendapatkan satu pelajaran filsafat hidup. Look forward, bukan look backward. Begitu banyak orang selalu diikat oleh apa yang terjadi sebelumnya, terus diikat di dalam beban dulu. Saudara-saudara, mengapa kita tidak bisa menangkal yang sudah lalu? Mengapa kita tidak melihat yang di depan? Semua yang sudah lalu menghantui, menghambat dan merintangi kemungkinan kita mendapatkan anugerah Tuhan yang segar. Saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan yang memanggil kita menuju ke depan. Tuhan adalah Tuhan yang membentuk kita menuju kepada kesempurnaan yang belum capai. I will make you the fisher of men. Aku akan menjadikan engkau, berarti ada sesuatu sasaran yang belum tercapai sekarang. Hari depan, the future, the coming future. You are still in making, in the procedure of going to more perfect image. Saudara-saudara, kita sedang menuju kepada kesempurnaan yang belum tiba, menuju kepada satu image, satu likeness, sesuatu rupa dan satu gambar Tuhan yang akan menjadikan kita makin mirip dengan Dia. Tetapi kita selalu diikat, dibatas, dirintangi oleh hal yang lampau. Saudara-saudara, semua yang di belakang kita coba kita salibkan. Yang di belakang kita mari kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita berkata kepada Tuhan, saya tidak rasa terlalu lambat. Mulai hari ini, bagaimana, apa yang harus aku berbuat, tunjukkan kepada aku. Aku akan menuju kepada kemuliaan, kesempurnaan dan kelengkapan yang lebih dari hari ini, sesuai pimpinan dan anugerah yang Tuhan janjikan. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu perjuangan setiap pribadi. Setiap orang harus bergumul lepaskan diri daripada semua ikatan yang tidak baik. Mungkin dari bawaan orang tuamu engkau mempunyai semacam penyakit yang menghantui hari depanmu. Mungkin dari orang tuamu ada hal-hal yang membuat seluruh masyarakat menghina keluargamu.
Mungkin dari ada sesuatu warisan yang kau terima, pembawaan di dalam tubuhmu atau mentalmu yang sulit engkau beritahu kepada orang lain atau sulit dihormati oleh orang lain. Tapi jangan lupa engkau adalah manusia yang dicipta oleh Tuhan. Di dalam setiap ciptaan ada peta teladan Allah. Di dalam setiap hidup yang diizinkan dilahirkan ada potensi yang bisa digali. Di dalam setiap manusia yang diciptakan ada peta teladan Allah yang mulia yang perlu kita mengembangkan, kita menemukan dan kita latih sampai akhirnya menjadi pemancar daripada kemuliaan dan kebajikan Tuhan. Saudara-saudara, Jefta mempunyai tubuh yang lebih kuasa, lebih perkasa dari siapapun. Kebanyakan pelacur tidak bisa melahirkan anak, atau kebanyakan pelacur akhirnya tidak mau melahirkan anak, atau akhirnya sudah tidak mungkin melahirkan anak. Ini mungkin seorang pelacur yang akhirnya bertobat dan bagaimana kita tidak tahu. Tapi dia melahirkan seorang anak yang kuat luar biasa. Dengan postur dan dengan keadaan tubuh yang begitu besar, dia disebut seorang pahlawan. Dia disebut seorang perkasa. Dan pada waktu Israel berada di bawah penindasan daripada bangsa-bangsa yang lain, khususnya zaman Jefta, itu Amon. Orang Amon menjajah, orang Amon memeras, orang Amon menindas orang Israel. Maka Jefta tampil sebagai seorang pemuda yang tubuhnya dan kekuatannya jauh lebih besar daripada yang lain, meskipun tidak sebesar Samson. Saudara-saudara, nah pada waktu itu dia diusir keluar. Saya tidak bisa bayangkan apa salahnya seorang anak yang dilahirkan oleh perempuan yang lain di dalam satu keluarga. Akhirnya setelah ditemukan atau diberitahu kepada dia, dia harus didiskriminasikan seperti ini. Mungkin hari itu dia keluar, dia menangis, dia sadar, saya diperlakukan tidak sama. Apa salahnya saya? Orang semacam demikian mungkin sekali. Dan mungkin sekali cepat-cepat mereka langsung berkata kepada Tuhan, apa salahku? Engkau mengapa membiarkan aku lahir di dunia? Engkau tidak adil. Dan mulai marah sama Tuhan. Tetapi Yefta tidak. Saudara-saudara, kalau engkau memperhatikan dari pasal ke pasal daripada apa yang dicatat tentang Yefta, dia seorang yang takut kepada Tuhan. Nah ini penting sekali. Jikalau engkau diperlakukan tidak beres di dunia, engkau jangan mengalihkan kemarahan kepada Tuhan. Jika engkau mendapatkan diskriminasi dari sekitarmu, jangan engkau menganggap itu ada sesuatu ketidakadilan yang berasal dari motivasi Tuhan. Itu justru adalah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan untuk melatih engkau jauh lebih kuat daripada mereka yang tidak mempunyai kesempatan seperti itu. Socrates berkata, unexamined life is not worth living. Kalimat ini sudah menjadi kalimat yang mempengaruhi 2500 tahun di sejarah dunia ini. Manusia yang tidak pernah dilatih, manusia yang tidak pernah diuji, manusia yang tidak pernah mengalami beban yang berat, tidak layak hidup di dunia. Semua kultur yang dangkal ada kultur yang terlalu enak hidupnya. Too comfortable, too convenient life makes you shallow. Saudara-saudara, hidup orang yang terlalu lancar, terlalu enak adalah hidup yang terlalu dangkal. Dan mereka tak mungkin menjadi orang besar. Kebudayaan besar selalu timbul di tempat yang paling sulit. Pemikir-pemikir yang agung selalu berada di dalam lingkungan yang paling miskin dan paling susah. Di antara lebih 40 presiden Amerika, yang paling agung adalah Abraham Lincoln. Dan Lincoln terbukti adalah dilahirkan keluarga yang paling miskin. Saudara-saudara, di dalam semua komponis daripada Palestrina, Tufay, daripada Henry Schütz, Bach, Handel, Mozart, Haydn, Beethoven, terus sampai Stravinsky, engkau melihat yang paling enak adalah Mendelssohn. Dan lagu-lagu yang dia bikin tidak terlalu mendalam jiwanya, kecuali simfoni ketiga, movement keempat, bagian terakhir mempunyai kemaskulinan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, maka kita jangan mencela Tuhan. Jikalau Tuhan mengizinkan kita mengalami kelaparan, kesulitan, kesusahan, penindasan, itu adalah hak istimewa yang tersembunyi. Saudara-saudara, itu adalah satu bahagia yang disembunyikan dalam bungkusan yang kelihatannya susah. Waktu engkau menerima bungkusan kesusahan, bungkusan penderitaan, engkau mau mengkupas, engkau menemukan bahagia besar di dalamnya.
Keluarga saya orang yang kaya sekali. Bapak saya adalah direktur jenderal dari satu company yang setiap tahun untungnya 60 sampai 70 juta dolar Amerika, kira-kira 70 tahun yang lalu. Dan dia mempunyai saham yang cukup banyak di dalamnya. Tetapi waktu saya dilahirkan, memang dilahirkan di dalam peperangan, sehingga pertama kali udara yang saya hirup itu adalah debu dari para meriam. Dan saya dibesarkan umur 3, ayah saya mati dan merosot ekonomi, semua kesulitan tiba. Tapi seumur hidup saya tidak pernah mencela Tuhan. Tidak pernah saya bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan selama saya menikah 31 tahun, saudara tanya istri saya, pernah saya mengatakan, kenapa Tuhan begini? Saya mencela, saya terlalu capek. Jadi manusia kok susah, kenapa saya mesti kerja berat? Tidak pernah keluar satu kalimat. Karena itu bukan hidupku. Hidupku adalah menikmati segala sesuatu sebagai anugerah Tuhan. Dalam kesulitan berat, ini istimewa, ini hak istimewa. This is my privilege. I'm chosen. Saudara-saudara, jadi hidup kesengsaraan, hidup penderitaan, hidup capek, hidup susah, itu sesuatu hak istimewa dari Tuhan. Jefta, apakah dia nangis? Apakah dia mengeluh? Apa dia rasa tersendiri? Dia adalah seorang yang secara alamiah lebih dari orang lain, secara latar belakang kurang dari orang lain. Ketidakimbangan ini, keadaan yang tidak balance ini, menjadikan psychological problem. Ini menjadikan inferiority complex. Ini menjadikan suatu penghinaan diri, menjadikan pengasihan diri, menjadi hidup introvert, menjadi hidup yang tidak terbuka, dan segala sesuatu tidak mau kasih tahu orang lain. Saudara-saudara, kadang-kadang engkau lihat, ini orang pendiamnya, bukan pendiam, sudah kapok bicara jadi pendiam. Dia sudah tidak bisa ngomong sama siapa-siapa lagi. Hidupnya tidak pernah mendapatkan jalan keluar, no way out. Jadi semua orang kalau dengar dia mentertawakan dia, lebih baik disimpan diri. Orang yang terlalu diam, akhirnya pada waktu keadaan yang paling sulit, dia memikirkan bunuh diri. Orang yang terlalu terbuka, terlalu berani, segala sesuatu sama sendiri, sampai ekstrim, ya, terakhir puncaknya memikirkan bunuh orang lain. Saudara-saudara, you are okay, I am no okay. Atau I am okay, you are no okay. Atau you are okay, I am okay. Atau we are all no okay. Hanya 4 macam manusia saja. Saya sih beres, yang tak beres kamu. Banyak orang begini. Lalu pada ekstrim lain, engkau semua beres, yang tak beres aku. Cilaka itu, saudara-saudara. Kalau engkau rasa dirimu semua tak beres, semua orang lain beres, engkau mikir bunuh diri. Kalau engkau saya pasti beres, semua tak beres, engkau ingin membunuh orang lain. Saudara, kelihatan atau tidak? Mari kita belajar. Yang oke disebut oke, yang no oke disebut no oke. Lalu menilai diri sederajat dengan pimpinan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 12. Jangan menilai tinggi, lebih tinggi daripada seharusnya. Overconfident adalah sebab daripada kegagalan. Saudara-saudara, semua anak itu lain sifat. Semua jiwa itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Dan seorang ayah, seorang ibu, seorang bapak atau seorang guru harus menemukan ciri khas, kelebihan dan kelemahan daripada yang dididik apa. Memberikan petunjuk supaya dia sadar sendiri. Sehingga dia seperti lihat kaca. Waktu lihat kaca mengerti di mana kelemahan sendiri. Itu tugas kita. Saudara-saudara, saya percaya Yefta diusir setelah ayahnya mati. Yefta diusir dan tidak ada pembelanya. Karena sekeluarga semua akan bersatu dengan istri yang sah. Dan ibu juga akan membela hak. Ini adalah keluarga yang sah. Dia lain. Dia anak pelacur. Pergi. Saudara-saudara, kadang-kadang pada waktu kita membela hak diri kita sendiri, secara tidak sadar engkau sudah melukai orang lain. Engkau tidak sadar. Kadang-kadang engkau mengatakan ini benar, ini hak saya. Tahu tidak, engkau sudah bunuh berapa banyak orang secara tidak sadar. Tidak salah ibu membela, ini sah. Pusaka tidak bisa bagikan orang lain. Benar. Tapi saudara-saudara, adakah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan, yang Tuhan toleran, kita tidak toleran? Adakah sesuatu yang Tuhan memperbolehkan, kita tidak perbolehkan? Kalau kamu yang jadi, maafkan, tidak mungkin. Kamu yang jadi Tuhan, semua masuk neraka. Kalau kita yang berhak untuk mewakili Tuhan, mengadili semua,
maka saudara-saudara, kita akan ampuni semua kesalahan sendiri, akan mencongkel semua kesulitan orang lain. Yefta diapain? Dikeluarkan. Lalu dia tidak bisa hidup di kota, malu, dibongkar. Ini ada pelacur lain loh. Ini bukan keluarga Tong, ini sampah, Tong sampah ini. Ini satu-satunya ini anak pelacur. Ayo keluar. Dia keluar, dia ke mana? Dia ke gunung, saudara-saudara. Dia meninggalkan kota, meninggalkan masyarakat. Seorang yang perkasa, yang besar secara fisik, tapi menjadi kerdil secara mental. Dia pergi ke gunung, hidup sendirian di situ. Alkitab mengatakan beberapa perampok-perampok datang mengumpul dengan dia. Kenapa jadi begini? Nah, ini satu gejala sosiologi. Pada waktu satu orang dibuang dari masyarakat, di situ dia akan ketemu orang buangan. Pada satu orang tidak diterima baik oleh masyarakat yang resmi, di situ akan membentuk masyarakat yang tidak resmi. Itulah sebab banyak orang yang kumpul sama perampok, sama narkoba, atau sama itu pelacur, atau sama orang-orang pencopet. Saudara kira itu semua orang jahat? Tidak. Alkitab tidak pernah memberikan indikasi itulah kelompok orang jahat. Tidak. Karena banyak orang yang jahat oleh dunia adalah orang yang tidak sesuai dengan standar manusia yang sudah bikin distorsi tentang keadilan. Saudara-saudara, saya tanya orang yang dipasut di penjara karena curi uang 500.000 sama pemimpin penjara dan pengadilan yang menerima suapan 500 juta, dosanya besar mana? Jawab. Saudara mengerti maksud saya? Curi ayam masuk penjara, yang dapat 500 juta naik pangkat. Jadi mari kita melihat daripada pandangan Tuhan, bukan daripada manusia. Pengadilan adalah tempat yang mau melaksanakan keadilan. Justru ada tempat jatuh di tangan orang yang paling tidak mengerti keadilan. Jadi Tuhan melihat, menilai manusia lain sama kita, lain sekali sama kita. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan siapa yang benar sih? Yang 100% benar. Berdiri. Sekarang saya perintahkan kamu. Nggak berani kan? Cuma saya yang berdiri karena khotbah, bukan karena saya benar. Saudara-saudara, jadi kelompok ini menjadi kelompok terisolir. Yefta sekarang tidak lagi hidup dengan saudara, tidak lagi boleh kembali ke rumah, tidak boleh lagi berada di masyarakat, karena semua tahu, iya anak pelacur baru tahu gua, lu lain sama kakakmu, lain sama semua saudaramu. Enggak, anak pelacur bukan anak daripada papamu yang betul-betul resmi tidur dengan istrinya. Saudara-saudara, dia malu. Itu sebab orang semacam demikian perlu dicintai. Saya mempunyai waktu yang sangat terbatas, uang yang terbatas, bakat yang terbatas, kemampuan dan tenaga yang terbatas. Sebenarnya saya ingin mendekati semua anak-anak yang dibuang oleh masyarakat. Dan caranya ada lain dengan cara psikologi yang sudah dipelajari secara akademis oleh dunia modern. Saudara-saudara, satu kali saya masuk ke satu penjara, 800 pemuda-pemudi yang dipenjarakan di situ dengar khotbah saya. Waktu begitu saya masuk, 1.600 mata melotot saya. Itu anak remaja yang kriminal, yang berkelahi, tawuran, yang merusak, yang mencuri, yang memperkosa, semua dimasukkan. Tetapi penjara itu begitu indah di Taiwan. Kamar-kamar belajar 20 tahun yang lalu sudah ada TV, sudah ada komputer. Jalan rayanya itu pohonnya begitu bagus seperti kampung di Karawaci. Kamarnya saya tidak masuk karena saya tidak berhak masuk. Dan aulanya seperti gereja yang besar. 1.000 lebih orang boleh masuk di dalam. 860 semua digundulin, saudara-saudara. Lalu waktu saya masuk mau berkhotbah, saudara-saudara, pemimpin-pemimpin mereka suruh mereka duduk. Lalu CPM keluar keliling, trok dengan but untuk menyatakan wibawa. Waktu saya berdiri di atas, saya bilang, silakan CPM semua duduk, tidak usah diawasi lagi. CPM yang melotot saya juga melotot mereka. Waktu saya di mimbar, saya wibawa, saya mewakili Tuhan. Saya minta semua tenang, silakan semua CPM duduk, tidak usah jalan-jalan. Sekarang firman Tuhan akan disampaikan. Mereka sudah mengizinkan pendeta naik mimbar. Mereka harus taat pendeta, mereka diam. Tapi mereka mempunyai perasaan dari matanya, ini tugas saya, kenapa kamu campur-campur?
Saya juga memberikan mata. Ini tugas saya ke Makkah. Kenapa kamu campur-campur? Seorang hamba Tuhan harus mempunyai satu keyakinan, confident. Saya dipanggil Tuhan untuk mengerjakan sesuatu, dan saya tahu bagaimana menangani. Mereka semua diam. Lalu mereka mau lihat, saya bisa kuasai tidak? Kalau tidak bisa kuasai, langsung berontak bagaimana? Baru 2 minggu yang lalu mereka berontak, hancurkan perabot-perabot. Itu piano Flechel yang baru dihancurkan, dirusakkan sama sekali. Jadi pemerintah bohong sekali sama pemuda-pemuda remaja ini. Begitu saya naik, saya mengatakan, saya tidak beda dengan Anda. Saya sama dengan Anda. Anda orang berdosa, saya juga orang berdosa. Di hadapan manusia kita berbeda, di hadapan Tuhan kita semua sama. Langsung mata melototnya menjadi mulai baik. Dan saya percaya kalian semua anak pinter. Anak pinter yang tidak diakui oleh guru yang kurang pinter, maka akhirnya engkau jadi lebih nakal. Mereka lebih setuju lagi sama saya. Karena engkau terlalu pinter, engkau kreatif, engkau aktif, engkau hyperaktif, superaktif, maka gerak-gerik engkau dianggap nakal oleh gurumu. Itu sebab engkau terus dibenci, diperlakukan tidak adil oleh guru. Akhirnya pelan-pelan engkau makin membangkang, makin menjadi hari ini. Oh, mereka seperti hatinya sudah tersentuh dengan orang yang mengerti sekali. Di dalam counseling, pengertian sungguh-sungguh lebih penting daripada academic study. Saudara-saudara, cinta kasih sesungguhnya, pengertian sesungguhnya, dan kepercayaan sesungguhnya dari orang yang mau ditolong, menjadikan engkau sanggup membimbing mereka. Kalau ketiga hal ini tidak ada, apa saja teori, kembalikan ke buku. Saya tidak ada waktu ketemu dengan mereka. Saya tidak bisa bicara satu persatu dengan beberapa kalimat yang introduktif. Mereka semua tenang. Ratusan, 800 orang semua tenang, diam, bersiap hati mendengar firman Tuhan. Saya tidak lebih baik. Saya juga orang berdosa di hadapan Tuhan. Saya datang bukan menolong kamu, hanya mendorong supaya engkau dapat arah yang baru. Karena Tuhan begitu cinta saya, Dia juga cinta kamu. Dan cinta itu yang kita perlukan. Kalau ada cinta, hidup untuk apa sih? Semua kalimat langsung masuk menanam sesuatu ke dalam hati mereka. Semua tenang, diam sekali. Lalu saya boleh khotbah. Akhirnya yang melotot tidak melotot. CPM pun dengar khotbah baik-baik. Setelah saya khotbah 1 jam, apa yang terjadi? Saya panggil bertobat maju ke depan dengan tertib. 600 orang maju ke depan. Di antara 860 orang. Itu kesan saya tidak pernah lupa. Dan yang membawa saya, pendeta itu yang membawa saya masuk ke dalam penjara. Dia mengatakan, ini pertama kali saya lihat cara khotbah yang lain sekali sama pendeta yang lain. Dan setiap minggu, sekarang dia sudah umur 80, setiap minggu masih ikut expository preaching Hebrew di Taiwan. Setiap minggu dia masih ikut. Saudara-saudara sekalian, karena apa? Karena cinta, karena sungguh, karena jujur, karena mengerti, karena mau bersatu dengan mereka. Anak nakal menjadi anak nakal justru karena diisolir, dan kita tidak mau bersatu dengan mereka. Akibatnya mereka mengisolirkan diri dan tidak bersatu dengan kita. Mereka menjadi pengacau-pengacau. Saudara tahu tidak banyak orang di dalam penjara jauh lebih kreatif daripada orang di luar penjara. Banyak orang di penjara lebih pintar dari orang di luar penjara. Tetapi mereka punya latar belakang yang didongkel, lalu didiskriminasi, lalu diejek, dibuang, diisolir dari masyarakat. Yefta seperti orang ini. Saudara-saudara, Yefta secara jujur dia adalah orang hatinya baik sekali. Cuma latar belakangnya tidak baik. Mengapa sih engkau hanya menjunjung tinggi orang kaya karena dilahirkan di dalam keluarga konglomerat? Siapa dia? Dia hanya seorang bayi yang berdosa, keturunan Adam. Mengapa engkau mengejek orang anak pelacur hanya karena mamanya pelacur? Siapa dia? Dia tetap adalah anak Adam. Dia adalah orang berdosa sama seperti engkau dan saya. Itu sebab saya tidak terlalu suka menghadirkan diri di dalam tempat-tempat orang kaya raya yang mewah sekali. Tidak perlu. Lebih baik menghadirkan diri di tempat-tempat orang miskin yang memerlukan saya. Saudara-saudara, di dalam pesta besar-besaran saya tidak banyak muncul. Tapi di dalam perkabungan, kalau saya ada waktu, saya pasti muncul. Mari kita melihat pandangan dari Tuhan. Jangan lihat dari pandangan manusia. Mari kita memakai mata Tuhan, melewati mata Tuhan, melihat segala sesuatu. Baru kita menjadi orang bersumbangsi di dunia ini.
Karena dunia ini sudah terlalu banyak distorsi yang dikerjakan oleh manusia yang berdosa. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mereka berkumpul, tetapi saudara-saudara, ada pandangan yang lain. Keluarga mengusir dia, masyarakat memerlukan dia. Nah, di sini satu turning point, satu titik perubahan yang selalu terjadi pada waktu ada orang yang lebih adil melihat tanpa mengkorek-korek akan kesalahan orang lain. Orang itu bisa menjadi counselor yang sungguh-sungguh. Siapa yang bisa counseling membawa Jeftah kembali kepada kenormalan? Tidak ada. Tapi menghargai, mengapresiasi akan apa yang ada pada dia sebagai anugerah dari Tuhan. Itu kuncinya. Saudara-saudara melihat anak nakal, coba puji dia, coba dorong dia. Jangan kritik, marah-marah sama dia. Kamu nakal, kamu kurang ajar, kamu dulu pencuri. Tidak ada gunanya, itu selewat. Seorang pintar tapi nakal, kalau gurunya mengatakan engkau nakal ya, lalu bilang tetapi engkau pintar. Sama guru yang lain mengatakan engkau anak pintar ya, sayang nakal. Bagus mana? Bagus kedua dong. Engkau pintar ya, dia mulai sungkan sedikit. Sayang kamu nakal, ya sudah lain kali jangan. Kan begitu. Tapi kalau engkau bilang engkau nakal ya, mau apa? Lu kira lu dulu tak nakal. Tapi engkau pintar, tak usah ya. Begitu. Kan begitu kan, saudara-saudara. Hanya karena urutan itu saja. Why do not appreciate, enjoy others, appreciate others, talk something through about the goodness of others. Saya sering mau melihat kelebihan orang, kebaikan orang. Itu harus kita menjadi biasa. Appreciate others. Dengan engkau menghargai orang lain, orang menghargai kamu. Engkau terus celah, kenapa orang tidak menghormati aku? Karena dari dulu engkau tidak menghormati orang lain. Daripada Mencius, the second philosopher of the China in the history, the one who appreciates others will always be appreciated. The one who hates others will always be hated. 敬人者人恒敬之，恨人者人恒恨之。Ayo 1, 2, 3. Tak ngerti kamu. Yang menghormati orang lain senantiasa akan dihormati oleh orang lain. Yang membenci orang lain akan senantiasa dibenci oleh orang lain. Dalil. Nah, ini kalimat kalau sama pemuda Yesus Kristus, yang kau ingin diperlakukan bagaimana? Perlakukanlah itu kepada orang lain terlebih dahulu. Engkau mau dihormati, hormati orang lain. Engkau mau dicintai, cintai orang lain. Engkau mau dimengerti, mengerti orang lain. Engkau mau dihargai, hargailah orang lain. Maka di dalam kota Gilead itu ada 2 macam orang. Semacam gua tahu lu anak pelacur, keluar. Semacam jangan gitu ah. Dia itu mempunyai kekuatan yang mungkin bisa memimpin masyarakat. Lalu orang yang dikucilkan oleh masyarakat, oleh keluarga, diterima oleh seluruh kota menjadi wali kota. Wah, hebat dah. Nah, di sini turning point-nya. Lalu kita bisa menemukan kelebihan orang lain, lalu memberikan kepada dia dorongan sehingga dia boleh memperkembangkan potensi yang ada pada dia untuk menjadi sumbangsi, menjadi berkat bagi orang lain. Di situ engkau sangat besar kontribusinya. Saudara-saudara, sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar bisa mengangkat dan menjadikan orang lain lebih sempurna. Kita hanya bisa mengakui, menemukan dan memberikan lowongan mereka berkembang menjadi sempurna. Guru-guru itu apa sih? Guru-guru itu hanya dipakai oleh Tuhan untuk menggali potensi murid-muridnya saja. Itu. Nah, barang siapa bisa menggali, bisa mengembangkan potensi orang lain, orang itu akan menjadi guru. Saudara-saudara, guru bukan karena sudah dapat diploma lo engkau menjadi guru. Guru anak-anak yang terbesar di dunia ini adalah Anderson. Anderson's Fables. Itu cerita-cerita Anderson, tahu kan? Seperti raja yang tidak pakai pakaian. Pernah dengar cerita itu? Seperti angsa yang jelek. Itu semua, itu bebek yang jelek. Itu semua ceritanya dari Anderson. Dia tidak dapat studi, dia dapat akademi atau menjadi guru, tapi dia guru lebih besar dari guru semua. Bagaimana caranya? Itu anak-anak bosan ke sekolah, keluar masuk, dia di pinggir jalan, di pinggir bawah pohon cerita. Anak-anak sebelum masuk sekolah, dia setengah jam di situ cerita-cerita.
Anak-anak bilang, lebih enak dengar cerita dia di bawah pohon daripada masuk kelas. Kalau sudah keluar dari kelas tidak mau pulang, tunggu lagi. Uncle Anderson, are you here? Nah, dia cerita lagi lucu-lucu. Nah, itu akhirnya menjadi hal yang menanam ke dalam pikiran manusia sedalam-dalamnya. Saudara-saudara, jikalau Denmark tidak mempunyai keberhasilan apa-apa, hanya menghasilkan seorang namanya Anderson, sudah bersumbangsi besar kepada seluruh umat manusia. Itulah guru. Guru adalah orang yang mengerti, mengapresiasi, menghargai semua orang. Di situ dia memberikan kemungkinan berkembang dari potensi yang ada, yang tidak disadari oleh orang lain. Engkau sadar, you have some potential, not yet discovered, but I know that, I discovered, I show you, I stimulate. Waktu aku mendorong, aku menstimulasikan engkau sadar, engkau berkembang, engkau guru dia. Itulah sebab mengapa banyak profesor yang besar anak yang tak karu-karuan. Mengapa banyak ibu orang goblok anak pinter-pinter. Karena dia mendapatkan potensi dan rahasia menjadi guru di dalam mengapresiasi orang lain. Nah saudara-saudara, istri sama suami, suami sama istri, berhati-hati. Jangan terus mencari celahnya. Lu sudah nikah sama dia, mesti gini. Akhirnya dia kalau gini ya lebih baik dan nikah sama kamu. Lebih baik, meskipun kita sama-sama mempunyai kelemahan, aku mendorong engkau mendorong aku, melihat kebaikan orang, memberikan peluang di mana ada perkembangan potensi lebih baik. Itu orang yang bijak. Orang yang bijak tidak melepaskan kesempatan-kesempatan yang ada. Orang yang bodoh selalu membuang kesempatan tanpa sadar. Saudara-saudara, Jefta, seorang pelacur, akhirnya masuk ke dalam daftar orang beriman yang begitu penting. Karena apa? Karena dia lahir ke pelacur? Tidak. Karena apa? Karena ada orang yang mengapresiasi, yang menghargai, menemukan dia dan berkata kepada dia, mari pimpin aku. Hah? Engkau orang Israel mau seorang anak pelacur memimpin engkau? Tidak apa. Karena kita tidak lihat latar belakang, kita lihat kemungkinan Tuhan memberikan kekuatan begitu besar kepada engkau. Tuhan akan memakai engkau menjadi pemimpin kami. Bagaimana mungkin? Mungkin. Nah, orang melihat kemungkinan itu orang pintar. Orang yang selalu melihat kemungkinan, menggali kemungkinan, memperkembangkan kemungkinan, itu orang pintar. Itu orang pemimpinnya pemimpin. Tua-tua dari kota itu mengatakan kita sekarang berada di bawah tindasan dari bangsa Amon. Bani Amon telah menindas, memeras, menganiaya orang Israel. Hei Jefta, silakan pimpin saya. Jefta berkata, jikalau Yehova menolong aku untuk mengalahkan Amon sesudah aku pulang, maukah engkau mengangkat saya menjadi pemimpinmu? Kami akan mengangkat engkau menjadi pemimpin kami seluruh Bani Israel, karena engkau kalau bisa mengalahkan Amon. Nah saudara, dari sini saya tahu Jefta adalah orang yang tidak mencurigai dan tidak mencela Tuhan Allah. Sekali lagi, di dalam kesulitan bagaimanapun saudara jangan lupa, Tuhan itu Tuhan. Amin. Bagaimana orang tidak baik kepada saya, jangan celah Tuhan. Bagaimana didiskriminasikan, dihina, dibuang, diejek, difitnah, tak apa-apa. Yang paling penting Tuhan, aku tetap anakmu, aku tetap bersandar kepadamu. Anugerahmu cukup aku pakai, aku takut kepadamu, berkatilah aku. Saudara-saudara, di dalam kesulitan bagaimanapun jangan lupa Tuhan. Di dalam keunggulan bagaimanapun jangan lupa ada gangguan setan. Selalu berwaspada. Saudara yang selalu berjaga-jaga, orang itu tidak akan jerumus di dalam kegagalan yang lebih besar. Dia mengetahui ada rencana Tuhan. Kalau Tuhan memberi kemenangan kepada aku, oke. Nah ini cara terbaik untuk membereskan perasaan malu dan penghinaan yang dilakukan oleh orang lain kepada kamu. Saudara menghina anak pelacur. Kalimat-kalimat itu membunuh, mematikan. Tidak ada hari depan lagi. Tapi dia mengatakan, Tuhan aku akan berjuang. Berjuang dan engkau besertai aku. Engkau bikin aku menang. Aku akan menolong seluruh keluarga, menolong seluruh Bani Israel, menolong semua orang Israel yang ditindas oleh Amon. Kalau sudah menolong mereka, termasuk kakak-kakak yang mengusir saya, mereka akan berterima kasih, engkau sudah menolong kami keluar daripada tindasan orang Amon. Nah saudara, ini persis dengan Yusuf. Kakaknya menjual dia, kakaknya melapor dia dimakan oleh singa.
Kakaknya mengatakan dia sudah mati. Kakaknya menghina dia, menjadikan dia budak, seorang diri di Mesir yang tidak tahu bahasa, tidak tahu kebudayaan, tidak tahu adat. Dia akhirnya dimasukkan ke dalam penjara karena nyonya Potifar yang akhirnya merugikan dia. Saudara-saudara, akhirnya dia mengatakan, aku akan menolong Israel dan keluarga. Orang yang merugikan kamu, yang menghina, menghina engkau, mungkin pada satu hari kelaparan, tidak ada makanan, engkau kasih makan. Jangan benci. Ih, dulu lu jelek sama saya, kamu dulu benci sama saya, matiin kamu saja. Ini adalah keadilan Tuhan melalui aku. Rupamu. Akhirnya mengajar kita bukan begini. Justru keluarga yang mengusir dia, tetapi dia bersandar kepada Tuhan, dia akan menolong. Sudah menolong selesai, dia akan menjadi pimpinan seluruh Gilead. Dia akan menjadi wali kota. Dia akan menjadi pimpinan tertinggi. Apakah dia panggil kakak-kakaknya kurang ajar dulu, saya potong kepala, mulutmu cabai gitu? Tidak. Tidak. Alkitab tidak kata itu. Tidak, cuma minta supaya aku yang dihina satu hari jadi. Nah saudara, sejarah mencatat orang-orang dihina itu akibatnya dua macam. Semacam bunuh diri, hina diri, akhirnya roboh, gagal. Yang satu berjuang sampai jadi. Kadang-kadang penghinaan itu menjadi dorongan kita untuk menuntut kesempurnaan. Kadang-kadang penghinaan itu menjadi sesuatu berkat mendorong kita sampai maju dan sampai unggul. Maka setelah unggul, jangan benci mereka menghina kamu. Puji Tuhan, dulu kalau kamu tidak hina aku tidak jadi. Jadi itu orang berjasa secara negatif, bukan secara positif. Semua yang dikerjakan Tuhan itu baik semua. 1, 2, 3. Semua yang dikerjakan Tuhan itu baik. Rasanya enak dan enak, tidak apa. Yang penting akibatnya yang dikerjakan Tuhan itu baik. Di Gilead akhirnya mendapatkan seseorang yang menjadi wali kota, menjadi gubernur. Namanya adalah Jeftah. Karena dia beriman kepada Tuhan. Dia tidak dipengaruhi oleh latar belakang. Dia tidak dipengaruhi oleh diskriminasi. Dia tidak dipengaruhi oleh pengusiran dari saudaranya, penghinaan dari masyarakat. Akhirnya dia berperang bersandar ke Tuhan sampai menang. Tetapi saudara-saudara, satu hal yang sangat mengerikan daripada Jeftah, waktu dia mau pergi perang, dia berkata, Tuhan berikan kepada aku kemenangan. Dia utus orang pergi ke Raja Amon, berkata begini. Jikalau sudah 300 tahun orang Israel tinggal di sini, engkau tidak pernah minta kembali akan tanah. Sekarang mengapa engkau kacau? Sekarang bukan aku yang bersalah kepadamu, engkau bersalah kepadaku. Perang. Waktu dia perang, dia berkata, Tuhan, kalau aku menang pulang, aku berjanji memberikan persembahan. Nah saudara-saudara, ini tidak salah. Tapi waktu dia mengatakan persembahan, dia berjanjinya terlalu cepat. Dia mengatakan, siapapun yang pertama keluar, saya akan memberikan orang itu menjadi persembahan kepadamu. Karena apa? Karena doktrinnya kacau. Si Jeftah ini orang baik, orang hebat, orang luar biasa. Tapi orang yang tidak tahu, dia mau memotong manusia bersemakan kepada Tuhan Allah. Jadi dia tidak sadar bahwa ini adalah satu janji yang terlalu teledor. Saudara-saudara, engkau yang kesusu sukses, kepingin dagangnya untung banyak, langsung ngomong-ngomong janji-janji tak karu-karuan. Saudara-saudara, hati-hati. Tuhan di langit, kamu di bumi. Pembicaraanmu harus sedikit. Semua 1, 2, 3. Tuhan di langit, kamu di bumi. Pembicaraanmu harus sedikit. The more you talk, the more error you do. The more you talk, the less you influence. Talk only what is needed. Kalimat-kalimat kelebihan itu merusak. Kalimat-kalimat yang tidak jujur merusak. Kalimat-kalimat yang tidak bertanggung jawab merusak. Ini adalah satu dosa yang keluar dari bibir mulut. Dia mengatakan, Tuhan, kalau saya berperang dengan Amon dan pulang, waktu saya pulang, orang siapa yang menyambut aku, itu saya akan memberikan persembahan kepadamu. Tidak ada itu. Hanya ada mempersembahkan sapi, mempersembahkan lembu, persembahkan itu. Tidak ada persembahan orang. Orang disembelih, darahnya dialirkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Alkitab tidak katakan di sini mengenai darah dipersembahkan, tapi orang itu dipersembahkan. Dia seluruh konsep Alkitab tidak ada. Yang ada anak kita persembahkan.
Saudara-saudara, maka dia perang. Waktu dia perang selesai, pulang dia. Wah, menang dia. Dia sudah menjadi gubernur. Begitu dia pulang dengan saudaranya semua masuk kampung. Dengar suara orang bertari-tari dan ada nyanyi-nyanyian dan tepuk akan itu drum dan sebagainya. Lalu dia lihat, waduh, orang menyambut saya. Saya dulu diusir, saya dulu dicela, didiskriminasi, diisolir. Sekarang aku terima baik oleh mereka. Saya diterima, saya disambut dengan begitu meriah. Dia senang sekali. Oh, puji Tuhan, inilah hidupku yang sudah unggul. Aku sudah tidak perlu lagi merasa diri minder. Aku tidak perlu lagi mencela diri karena anak pelacur. Aku sekarang sudah mendapatkan kehormatan, kemudian besar. Tetapi waktu dia jalan-jalan dekat, silakan. Yang datang depan itu adalah anak perempuan dia satu-satunya. Dia tidak ada anak laki-laki, tidak ada perempuan yang lain. Ini satu-satunya anak yang dia paling cintai. Datang menyambut dia. Wah, bagaimana? Oh Tuhan, ya sudahlah. Ampuni saya tadi terlalu cepat ngomongnya. Waktu ngomong pun suara kecil ke orang lain tidak dengar. Ya sudah. Tidak jadi. Tidak. Jefta anak pelacur, tapi dia anak yang takut kepada Tuhan. Jefta orang yang bertanggung jawab, yang dikatakan itu lakukan. Saudara, jangan kira kau pintar, dagang pintar. Yang kau janjikan mesti jalankan. What you say, you should pay. Kalau tidak, jangan menipu Tuhan lagi menjadi orang Kristen, menjadi majelis dan sebagainya. Utang bayar, janji lalu lunaskan. Engkau sudah suruh orang kerja, harus bayar harganya. Saudara-saudara, yang sudah engkau tanda, yang sudah engkau katakan, janji itu harus dijalankan. Jefta menjadi contoh kita, yang dikatakan dia tahu ini dikatakan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, apapun yang kau lakukan seperti di hadapan Tuhan. Ini kalimat seperti kecil. Ini kalimat mengakibatkan semua negara Kristen kerjanya beres. Saudara-saudara, mesin yang paling tepat di Jerman, di Skandinavia, semua barang yang paling akurat, yang paling baik pasti di negara Kristen, khususnya negara Reform. Karena apa? Karena kalimat itu, anything you do it before God, to be seen by God. Semua yang kau kerjakan seperti dilihat oleh Tuhan, sehingga tidak ada keteledoran, tidak sembarangan. Kalau engkau sudah janji sama orang, janji itu didengar oleh Tuhan. Amin. Engkau sudah katakan sesuatu sama orang lain, tepatkan janji. Karena yang dengar itu Tuhan, bukan hanya manusia saja. Inilah caranya hidup yang bertanggung jawab. Jefta berkata, Tuhan, aku akan memberikan persembahan siapapun orang pertama yang datang kepadaku. Kalau yang berdatang pertama itu perampok, itu lebih baik. Itu disembelih juga banyak orang seneng kok. Tetapi begitu dia lihat, mungkin dia bersihkan kacamata dia. Yang mana yang datang ini? Anak tunggal perempuan yang cantik, yang muda, yang meneruskan dia punya hidup di dalam sejarah. Ini yang datang. Wah, dia langsung merasa sedih luar biasa. Seumur hidup tidak ada kesedihan lebih besar dari hari ini. Waktu dia lihat dia harus dengan tangan sendiri membunuh anak perempuan sendiri, dipersembahkan untuk Tuhan menurut janji yang dia katakan kepada Tuhan. Saya percaya waktu itu kacau politik, kacau agama, kacau doktrin, semua kacau. Cuma hati ada Tuhan, cinta sama Tuhan, jujur sama Tuhan. Itu beberapa poin yang masih dipelihara. Oh anakku, aku bikin aku terlalu susah. Engkau telah bikin aku hancur hati. Kenapa Pak? Engkau menang, aku menyambut. Aku begitu mencintai Papa. Kenapa aku bikin hancur hatimu? Oh tidak. Anak engkau mesti mengetahui, aku baru berjanji sebelum perang. Kalau setelah aku menang, siapapun yang pertama datang menyambut aku akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Wah cilaka. Anak ini tahu nasibnya sudah ditetapkan. Dan si Jefta juga tahu dia tidak bisa hindar karena Tuhan maha besar. Dan anak itu adalah anak yang bertanggung jawab juga. Ini membuktikan bahwa Jefta juga seorang yang latar belakang tidak baik, tetapi dia baik-baik mendidik anaknya. Saudara-saudara, anak pelacur bisa melahirkan bukan pelacur. Ingat ya, karena anak perempuan Jefta sampai hari itu belum nikah, dia masih perawan.
Berarti mamanya saya pelacur, tapi saya boleh melalui kepahitan itu mendidik anak saya tidak menjadi pelacur. Justru anak yang keluarga baik mungkin anaknya ada karu-karuan. Anak yang terlalu nyaman justru anaknya itu mengalami bahaya. Justru latar belakang jelek membuat engkau lebih hati-hati. Keluar dari keluarga broken home mungkin membuat home yang paling sweet. Tapi orang paling tentram, paling manis keluarga mungkin mendapatkan perceraian. Saya mempunyai seorang kawan yang suami istri akrabnya seperti honeymoon dari pernikahan sampai mati. Dari anaknya cerai. Justru karena apa? Karena mereka melihat seharusnya begini. Itu menjadi seharusnya lalu tuntut. Jangan kira kalau keluarga broken home anaknya pasti tidak beres. Tidak tentu. Jangan kira keluarga yang baik-baik anaknya pasti beres. Tidak tentu. Saudara-saudara, di belakang kemanisan, kebaikan pemuda-pemudi terhadap orang tua, di belakang itu banyak cerita yang tidak dikasih tahu sama orang tua. Begitu rusak. Selalu ibu bapak merasa anak tiri paling baik. Saya tahu dengan jelas seorang ibu yang begitu membanggakan anaknya, begitu baik, begitu suci. Anak itu sering tidur-tiduran sama orang lain. Dan dia ngaku sama saya. Tapi dia tidak kasih tahu sama orang tua. Keluarga yang baik tidak tentu anaknya baik. Keluarga yang jelek tidak tentu anaknya jelek. Jephthah anak pelacur, tapi Jephthah mempunyai anak perempuan sampai mati perawan. Di Paris ada satu organisasi memberikan hadiah. Perempuan yang sebelum nikah masih terbukti perawan boleh dapat hadiah itu. Sudah 160 tahun, tidak ada orang berani ambil. Saudara-saudara, bagaimana dengan Jakarta? Bagaimana dengan masyarakat sekarang? Bagaimana dengan anak perempuanmu? Bagaimana dengan dirimu? Saudara-saudara, Jephthah menangis. Engkau bikin aku hancur hati, karena aku sudah berjanji memberikan persembahan kepada Tuhan. Barang siapa yang pertama datang menyambut aku. Apakah anak perempuan itu? Lubang gunung buaya, lari dia. Dia tidak bilang, Papa, lakukanlah apa yang kau sudah janji sama Tuhan. Karena engkau sudah katakan itu demi nama Tuhan. Persembahkan aku. Papa, aku cuma minta satu hal. Beri aku 60 hari untuk menangisi. Karena saya masih perawan. Bagi orang Israel, perempuan yang tidak menikah atau tidak mempunyai anak itu adalah sangat dipermalukan oleh masyarakat. Aku harus menangis dengan hal ini. Aku membawa kawan-kawan sekolahku, kawan-kawan sebayaku untuk bersedih bersama-sama dengan aku di atas gunung. Jephthah sebagai gubernur sekarang sudah diterima, silakan. Maka anak perempuan Jephthah satu-satunya menangis di hadapan Tuhan Allah 60 hari. Sesudah selesai waktunya dia turun dari bukit itu. Jephthah menjalankan janji kepada Tuhan Allah berdasarkan pengertian yang salah. Saudara-saudara, kegiatan agama, persembahan kepada Tuhan harus dibubuhi dengan pengertian dan doktrin yang benar. Kadang-kadang kita mencintai Tuhan. Di Surabaya ada satu orang takut kalah persembahannya sama orang lain. Kan dia selalu memberi persembahan lebih banyak. Akhirnya pinjam uang memberi persembahan, pinjam uang memberi persembahan, pinjam uang memberi persembahan. Akhirnya sampai bunuh diri. Karena apa? Persembahan berdasarkan pengertian yang salah, berdasarkan konsep yang salah, bermotivasi yang salah. Saya kenal orang itu sendiri. Seorang yang karena takut kalah persembahan sama orang lain, pinjam uang. Dari pinjam situ tutup ini, gali lubang tutup lubang terakhir untuk persembahan kepada Tuhan. Takut gengsinya hilang. Kalau dulu persembahan banyak, sekarang tidak. Akhirnya tidak bisa tutup, tidak berani kau tahu sama orang lain, tidak bisa diskusi sama orang Kristen yang lain. Akhirnya bunuh diri. Perempuan lagi. Saudara-saudara, waktu kita tahu dia bunuh diri, kita perlu, kenapa ibu mesti memberikan persembahan? Kalau engkau memang tidak ada, ngaku tidak ada. Banyak persembahan yang tidak beres. Beri 10, nanti Tuhan kasih 100. Itu adalah perampok, bukan persembahan. Kalau saya kasih 10, Tuhan kasih 100. Kayak 100, Tuhan kasih 1000. Kalau saya kasih 1 juta, Tuhan nanti kembalikan 10 juta. Siapa yang mengajari? Itu bukan ajaran Alkitab, ajaran setan. Ajaran Alkitab ada Tuhan kasih 100, engkau kasih 10. Bukan engkau kalau ke 1000, Tuhan kasih 10.000.
Nah, itulah sebab banyak orang akhirnya kecewa sama kekristenan karena pendetanya tidak beres, mengakibatkan persembahan tidak beres karena tuntutan daripada mimbar adalah satu keserakahan yang tidak mau diikat oleh kebenaran. Dengan cara begini mencobai Tuhan. Dan apakah engkau ikut-ikut persekutuan seperti itu, ikut-ikut menyebarkan kalimat seperti itu demi supaya banyak orang kasih uang sama Tuhan? Tuhan tidak bukan pengemis, Tuhan pemberi. Tuhan adalah sumber berkat, saudara-saudara. Jeftah bagaimana membereskan ini? Alkitab tidak tulis, tapi ada tradisi orang Yahudi. Waktu dia mau sembelih, lalu mereka mengatakan berhenti. Lalu ada seekor domba di pinggirnya, miripi apa yang dikerjakan oleh Abraham. Saya tidak tahu. Dan hal itu dimasukkan ke dalam cerita yang ditulis, akhirnya dijadikan musik oratorio dari George Frederick Handel, yaitu Jeftah. Oratorio terakhir yang ditulis oleh Handel pada 1949 sampai 51. Waktu itu Handel sudah buta, tidak bisa lagi kerja apa-apa, dan dia tidak bisa coret-coret di atas buku musiknya. Jadi cara dia adalah nabo piano, lalu sekretarisnya datang catat semua. Itu buku terakhir Jeftah. Waktu Handel sudah buta semua, dia masih kontak Mesias untuk mendapatkan uang untuk membantu orang miskin. Saudara-saudara, dan di dalam Jeftah ada satu lagu, yaitu pada waktu dia memberikan anak kepada Tuhan, lagu itu dengan doa, Tuhan terimalah jiwa dia, malaikat angkatlah jiwa yang menuju ke surga, supaya dia boleh berada di dalam pangkuan Allah yang penuh dengan kenyamanan dan sejahtera. Waktu saya dengar sangat terharu. Saudara-saudara, iman Jeftah selesai. Dan tidak ada anak, tidak ada cucu, sehingga selesailah hidup dia. Tetapi orang Israel setiap tahun 4 hari menangisi perempuan yang dipersembahkan. Dari kalimat ini saya percaya dia dibunuh, bukan diganti oleh domba. Kalau dia diganti oleh domba, tidak perlu menangisi 4 hari perempuan itu. Dia cinta Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kalau engkau mempunyai latar belakang keluarga yang tidak baik, berdoa dan minta Tuhan membuat hari depanmu lebih indah dan lebih baik. Mari kita berdiri. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Siapa yang berkata, Tuhan robalah hidupku, apa yang sudah terjadi pada hari-hari yang lampau, biarlah lenyap seperti dosa yang dilempar ke dalam lautan. Hari depanku saya bersandar kepada Tuhan. Pimpin aku, hidupku, keluargaku, pribadiku menjadi lebih indah sesuai kehendak Tuhan. Ada orang demikian, acungkan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pujian minta kepada Tuhan memberikan hidup yang lebih indah. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara, berdoa untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita hari depan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang diberikan kepada kami setiap minggu. Kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang menjadi pedoman dan menjadi rangsangan, menjadi dorongan bagi kami. Kami mau hidup kami lebih indah di hadapan Tuhan. Hidup kami memuliakan nama Tuhan. Hidup kami lebih dibubuhi dengan berkat dan kebenaran anugerah dari Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menjaga kami, memelihara kami menjadi orang Kristen yang beriman yang sejati di dalam hadapan Tuhan. Dengar doa yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.